Seberapa penting sih trading plan itu? Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu trading plan dan bagaimana cara saya untuk menentukan sebuah trading plan di saat saya ingin masuk sebuah entry posisi. Yang udah penasaran, yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kenny Jiro Kongguasa, dan di video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pengertian dari trading plan dan bagaimana cara saya buat trading plan sebelum masuk ke sebuah entry posisi. Nah, tapi sebelum saya masuk ke video ini, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update saya mengenai analisa-analisa seputar dunia trading, boleh diklik dulu tombol subscribe di bawah ini. Dan saya punya harapan dengan video-video saya dapat membantu teman-teman untuk melakukan sebuah trading. Oke, balik lagi tentang trading plan itu sendiri. Jadi apa sih trading plan? Trading plan merupakan sebuah aksi di mana kita sudah menentukan stop loss dan take profit sebelum kita masuk ke sebuah entry posisi. Sebagai contoh, ketika kita ingin naik sebuah mobil, ketika kita sudah cek semua dari kondisi mobil tersebut, teman-teman di dalam mobil masih harus menggunakan seat belt. Ini sama halnya ketika kita melakukan sebuah trading. Setelah teman-teman menganalisa chart dan semua kondisi market saat itu, teman-teman masih harus menentukan stop loss dan take profitnya agar ketika market tidak berjalan sesuai dengan analisa kita, kita masih mempunyai batas pengamannya. Oke, kurang lebih seperti itu pengertian dari trading plan menurut saya. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan langsung bagaimana cara saya membuat trading plan dalam sebuah analisa chart. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke layar monitor analisa trading saya. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi di layar dan saya menggunakan platform TradingView untuk menganalisa sebuah pergerakan chart. Nah, teman-teman, di sini sudah ada pairing.USDT dengan time frame 4 hour, di mana saya biasanya ketika ingin masuk sebuah entry posisi, saya akan menentukan terlebih dahulu arah trennya. Dan arah trennya biasa terlihat dalam rentang waktu yang lebih jauh, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat untuk pairing.USDT ini arah trennya sedang mengalami kenaikan. Nah, dilihat dari mana, teman-teman bisa tarik garis dari swing low yang paling bawah dengan swing low berikutnya, dan kemudian teman-teman bisa pindahkan garisnya itu ke atas, ke swing high-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, USD ini membentuk swing high yang baru setiap waktunya, dan swing low-nya itu naik terus. Jadi kita sudah mempunyai kesimpulan bahwa Doge USDT ini sedang mengalami tren yang naik. Seperti itu. Nah, setelah saya mengetahui arah trennya, saya akan masuk ke time frame yang lebih kecil, di mana saya akan menentukan untuk entry posisi di titik harga sebelah mana. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk time frame 30 menit itu tren masih mengalami kenaikan, dan pertama kali yang akan saya lakukan ketika masuk ke time frame yang lebih kecil adalah saya akan menentukan support dan resistannya terlebih dahulu, seperti itu. Dan di sini saya akan menggunakan blok untuk menentukan support dan resistannya. Saya akan gambar dulu ya teman-teman ya. Untuk support dan resistannya, di sini ada satu, di sini juga ada satu. Di sini ada satu yang bisa saya lihat kecil. Oke, kurang lebih yang bisa saya lihat untuk support dan resistance-nya ada 3 teman-teman ya. Nah, support dan resistance yang lumayan berpengaruh nih di Doge USDT. Nah, dan setelah ini gimana cara kita lihat untuk pergerakan harganya? Saya menggunakan suatu indikator yang bernama Fibonacci retracement teman-teman. Ini indikator yang membantu saya untuk menentukan kira-kira kemana sih arah pergerakan harga ke depannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 garis emas dan 2 angka emas, di mana biasa disebutnya sebagai golden ratio. Karena di golden ratio ini ketika harga berhimpitan atau menyentuh salah satu dari garis emas ini, harga akan berbalik arah, dan kita bisa mengkonfirmasi apakah harga akan mengalami pembalikan arah atau meneruskan arah trennya dari golden ratio ini teman-teman. Itu akan saya bahas di video berikut-berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan fokus untuk menentukan
take posisi dan take profit dan stop loss saya, gitu ya teman-teman ya. Nah oke, setelah saya melihat kira-kira pergerakan arah dari Doge USDT menggunakan Fibonacci retracement ini, saya melihat bahwa harga sudah menyentuh golden ratio-nya di 0,382 dan saya akan memasang posisi buy atau long itu ketika harga berhasil menembus garis yang putih ini, teman-teman. Nah, jadi kisaran setelah harga berada di 0,30621, saya akan beli garis dulu 0,3667 aja. Nah, di sini saya akan pasang posisi long dan saya akan mempunyai beberapa target take profit seperti itu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini cara saya menentukan bagaimana memasang stop loss dan take profitnya adalah menggunakan fungsi long position di sini, teman-teman. Jadi kalau saya ingin menggunakan long position ini, saya harus memasang posisi buy long ke atas seperti itu. Nah, saya akan klik di tempat di mana saya akan mengambil posisi. Nah, nanti akan keluar gambar seperti ini, di mana saya akan coba memasang stop loss di support yang terdekat di sekitar 0,29800 dan saya akan memasang take profitnya di sekitar 5,6. Nah, kalau teman-teman tanya dari mana sih 5,65 ini saya bisa set, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan menentukan stop loss dan take profit, teman-teman harus mengaplikasikan perbandingan 1:2, di mana rewardnya harus 2 kali lipat dari resikonya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya sudah set di sini untuk stop lossnya di 2,83%, maka take profitnya harus mencapai 5,65%. Dan ini juga bisa didapatkan dengan teman-teman lihat dari time frame yang lebih jauh, time frame 4 hour, kira-kira possible nggak ya ke take profit yang sudah kita set. Teman-teman kalau misalkan lihat di sini, saya akan menggambar garis biar teman-teman lebih jelas. Nah, di sini emang terdapat suatu resisten baru yang sudah pernah dicapai oleh Doge USDT. Jadi untuk kemungkinan Doge USDT kalau berhasil menembus resistance yang ada di sini, ini sangat possible dia akan mencari resistance yang baru yang ada di sekitaran harga 0,32408. Seperti itu, teman-teman. Karena prinsipnya adalah ketika suatu chart berhasil menembus resistance yang ada di atasnya, maka resistance itu akan menjadi support yang baru dan dia akan mencari resistance yang baru, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini cara saya menentukan stop loss dan take profit ketika sebelum masuk suatu entry posisi. Oke teman-teman, sekian video kali ini mengenai bagaimana cara saya membuat sebuah trading plan. Dan sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan di video-video saya itu berdasarkan pembelajaran, pengalaman, dan penilaian saya pribadi. Dan saya mempunyai harapan dari pengalaman dan pembelajaran saya dapat bermanfaat untuk teman-teman ketika melakukan sebuah trading. Dan saya mempunyai suatu kesimpulan di akhir video ini, ketika teman-teman ingin melakukan sebuah trading, alangkah baiknya teman-teman sudah menentukan terlebih dahulu take profit dan stop loss-nya. Karena ketika teman-teman sudah mengetahui ingin take profit dan stop loss di mana, teman-teman akan mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai trading itu sendiri. Sekian teman-teman, happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.